Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam jawab salamnya kurang kompak. Jadi kita ulangi Pak ya. Sekalipun jumlah kita berapa nggak penting, yang penting kita ngaji insyaallah barokah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam adanya di Surabaya. Cakep gitu loh Pak. Ini ngarangnya agak lumayan nih. Daun salam jauh amat di Surabaya. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya akan mulai kajian zuhur kita ini dengan mukadimah berbahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibil fina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Kalau udah pantun cakep, tapi kalau ngaji Allah gitu ya Bu. Sepakat ya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah, semangat ya Bu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Qala idzal khairun nas anfa'uhum linnas wa qala idzal ittaqillaha haitsu kunta wa bi sayyi'atil hasanah tampu au khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah. 12 lebih 24 menit Allah berikan nikmat sehat walafiat pada kita, sudah menunaikan ibadah zuhur. Izin tadi sudah qobliyah, zuhur sudah jamaah Bu. Pahalanya 27 derajat. Pengen nambah lagi, habis kultum, habis kajian nanti Ibu ba'diyah sholat zuhur insya Allah. Kalau belum batal, Ibu batal ya tinggal wudhu lagi. Alhamdulillah. Atas izin Allah, silaturahmi kajian zuhur yang sangat luar biasa di Masjid BNI Plaza BSD Kota Tangerang Selatan ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi, berikan kesehatan bagi kita, panjang umur, dan insya Allah barokah. Amin ya rabbal. Nah ini ada catatnya nih Pak. Ke Mekah bawa bini. Ke Mekah bawa bini ngapain? Iya Pak ya. Supaya berkah, sering-seringlah mengaji. Insya Allah. Jadi itu penting bahwa kajian-kajian ini akan menambah ilmu kita, dan ilmu menjadi nur, cahaya kehidupan kita yang akan menerangi kehidupan, menuntun kita insya Allah. Termasuk Bapak Ibu buka lagi Qurannya, bentar lagi nggak terasa kita mau menjelang apa itu namanya Ramadan. Ramadan itu nggak lama lagi Pak. Jadi udah khatam Quran belum kita? Dicek aja ya. Bahwa khatmul Quran atau khataman Al-Quran
itu nggak harus nunggu Ramadan. Biasanya Ramadan terus kira sebulan-sebulan yang lain nggak mau megang Quran. Ini kurang tepat ya. Mulai dari sekarang kita semangat buka lagi Qurannya. Insya. Yang kedua, saya Al-Fakir Cak Mur ingin ngajak pribadi dan kita semua untuk bersemangat di akhir zaman ini kita perbanyak sholawat. Apaan Bu? Sholawat, bukan nyelawat ya. Nek nyelawat apa ibu? Nek nyelawat ini ada mati ya, ini nyelawat. Ini sholawat. Nah, saya yakin karyawan BRI ini kan Aneka Bhinneka Tunggal Ika dari Sumatera, Padang, Sunda, Jawa pasti ada. Insya Allah. Nah, rajin-rajinlah berbanyak sholawat. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah ya, insyaallah. Jadi Allah saja sama malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi kita. Apalagi kita umatnya yang masih banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, kurang ibadah. Rasulullah SAW yang full ibadah pun masih rajin-rajin bersolawat. Karena Rasulullah sendiri ketika tahiyatnya sama aja bacanya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh Sayyidina, boleh nggak apa-apa. Jadi itu jangan diperkarakan ya. Kita ini orang Indonesia ini kadang memperbesar perbedaan. NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, harga mati. Jadi yang penting sholat. Jadi saya sholat nggak pakai usoli, mau sah. Karena innamal a'malu itu binniat. Ya kan? Yang penting niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik. Jadi nawa itunya dulu. Soal dia diucapkan seperti orang ke Mekah tuh. Kalau itu ke Mekah, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, saya ingin umroh. Labbaik Allahumma hajjan. Niat untuk haji. Nah ini lagi musim. Mudah-mudahan kita semua yang punya rezeki, amin Bu, segera berangkat umroh. Amin ya Rabbal. Apalagi karyawan bank gitu kan, kayaknya gak enak juga kalau karyawan bank tuh belum umroh atau belum haji. Insya Allah jalan-jalan ke kota Madinah, jangan lupa bawa bini. Kalau pengen hidupnya berkah, siang ini ngopi gitu. Kopinya belum ada ini biar gak ngantuk gitu. Ini jam istirahat, ibu-ibu saya gak tahu. Oh, udah makan belum? Belum ya Bu. Bapak udah makan Pak? Oh sama ya. Sedangkan jam istirahat sampai jam 1. Berarti ceramahnya jangan panjang-panjang ini. Panjang-panjang juga gak cakep. Panjang. Ceramah dari mana itu gak jelas kok panjang-panjang. Yang pendek juga jangan. Ibu khairul umur yang sedua sebaik-baik urusan ada yang sedang-sedang saja. Oleh panitia DKM Masjid, saya dikasih waktu maksimal 30 menit. Ini baru mau mukadimah ini Bu ya. Dan judulnya bikin semangat ya. Judulnya cakep banget itu. Jadi ikhtiar dan doa. Ibu bapak yang saya muliakan, sebelum kita ke tema itu, mari kita untuk menyemangati kehidupan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan itulah yang kita ingin kejar. Maka kita bersalawat. Ben sehat, ben kuat. Apa itu ben sehat? Ben ini apa tuh? Supaya sehat, supaya kuat, berkah insya Allah. Perbanyak salat dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
sahbihi wasallim. Sekali lagi Pak, ini obat sehat, ini nggak perlu ke dokter, baca ini yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Muhammad. Kepada Arafah jangan lupa lanjut ke Mina. Kalau mau hidup barokah banyakin doa. Insya Allah. Ingat pada Arafah itu tahu kan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah Pak Ustaz. Walaupun sakit kayak apa harus ke Arafah. Insya Allah. Bu, latihan sebelum pergi haji karena nunggu porsinya masih 25 tahun, 20 tahun ke atas. Indonesia luar biasa. Masyarakat muslim yang kaya, yang umroh antri, yang haji antri, masya Allah, subhanallah. Nah ini menandakan kualitas dan kuantitas umat Islam Indonesia makin bagus, ya, dari aspek ibadahnya dan cinta kepada agama. Amin ya rabbal alamin. Bu, terkait dengan ikhtiar dan doa sederhana saja, karena saya dibatasi waktu. Pertama, ikhtiar itu adalah sebuah usaha, betul Bu? Namanya usaha. Berarti bagaimana caranya kita sekuat tenaga menggunakan daya upaya, potensi, akal, ilmu, sarjana, kuliah, apa saja yang dibutuhkan sebagai fasilitas atau sarana supaya kita ingin mendapatkan tujuan tertentu, mencapai visi misi, mencapai target. Nah ini orang usaha. Nah, karenanya orang yang usaha maksimal itu memang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang tadi saya baca. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kejarlah kehidupan akhirat, tapi ingat wala taqsa nasibaka minan dunya. Jangan lupa urusan dunia, Bu. Kenapa itu yang dimaksud urusan dunia? Tetap targetnya akhirat lebih tinggi. Tapi urusan dunia juga lupa. Apa maknanya? Kerja keras, ya kan? Yang disiplin, loyalitas, dedikasi, kinerja, buat laporan cakep. Nah, atasannya senang, naik pangkat. Amin ya rabbal. Nah, jadi usaha itu boleh maksimal dengan memperdayakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Kekuatan apapun boleh. Dan sekarang itu teori-teori terkait dengan usaha, klik Google ada. Bagaimana cara bisnis ini sudah ada. Di YouTube sudah ada, subhanallah. Ini zaman luar biasa. Gunakanlah teknologi ini untuk menambah ilmu dan menambah kajian. Jalan-jalan ke Kemensos. Cakep. Ngapain itu? Jalan-jalan ke Kemensos. Cakep. Hampir lupa ini Bu. Kalau pengen menggunakan media medsos itu biar bisa menambah ilmu. Saya begitu tadi tuh, agak lupa dikit Bu ya, nanti dikarang lagi. Jadi medsos ini jadi teman kita Pak. Untuk sampai menambah haji bisa. Buka Quran ada nggak? Ada. Hadis ada. Oh Ustaz, saya ini mau manasik haji kok bingung ini caranya. Buka surut, buka manasik haji. Udah ada tuh. Ihram, pakai ihramnya gimana Ustaz? Gampang. Tolong lihatnya kayak apa, muternya kayak apa, Ka'bahnya begini, apa begono. Ada. Nah tapi tetap perlu pembimbing manasik haji maupun umroh untuk menambah keyakinan kita bahwa beliaulah yang profesional, apalagi pembimbing manasiknya bersertifikat nasional. Nah ini penting Bapak. Jadi kalau ngikut nanti travel juga dicari pembimbing manasik umroh yang hebat. Bukan ini. Saya Ustaz kalau milih umroh ini pengennya yang murah doang. Nah ini ribet nih urusannya. Nah, murah tapi nggak jadi berangkat kan repot. Ya murah tapi berangkat. Alhamdulillah. Emang
ibu-ibu, bapak yang kita cari apa? Coba kita cek nih, travel yang ada diskon mana. Jadi biasanya begitu, harga 35 juta, jadi pengen dapat diskon. Wah ini umroh di Bintaro murah nih, di Serpong murah nih, Jakarta Selatan murah nih. Ya silahkan saja, itu beda sih, bisa di-searching. Dan kita dalam konteks menjalankan ibadah seperti itu, yang sama untuk menjumpai kehidupan dunia yang hebat pun perlu diikhtiarkan. Demikian juga untuk menuju ke akhirat wajib diikhtiarkan. Itu maksudnya. Jadi seperti ibu kerja, orang yang kerja dapat aja Pak Ustaz gaji, itu hak ibu. Jadi kalau orang kerja nggak digaji, ya perusahaannya yang berdosa. Nah, sebagai orang S1, ada juga SLTA nih, Ustaz itu SLTA gajinya baru sekian. Nah, Allah tuh mengangkat derajat keilmuan ibu bapak ini sesuai dengan itu, insya Allah. Walaupun kadang tidak sebanding. Saya sarjana S2 Pak Ustaz, tapi saya masuk baru digaji 5-6 juta. Ya bismillah aja. Wa qul malu, bekerja keras terus, fasairallahu, Allah akan melihat, wa rasuluhu, rasul yang melihat, wal mu'minun, orang beriman, wal nasu ajmain, manusia semua melihat. Oh ini kinerja bagus. Ya absennya on time, sama atasan cium tangan. Jadi kalau ada orang bang cium tangan cakep. Jadi nggak harus sama kiai Pak. Mana pimpinannya? Pimpinan bang dicium tangan nggak apa-apa. Asal jangan cium pipi aja ibu ya. Kalau ibu-ibu kan ada beda jenis kayak begini, masih kode hormat itu atasan kita. Kenapa? Nah pimpinan itu dipercaya oleh perusahaan, berarti sesuai dengan derajat keilmuannya. Ya fa'ilah, Allah mengangkat. Ya fa'ilah ladina amalu minkum, orang beriman, waladina dan utul ilma, yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Jadi sama, orang jadi presiden, bawahnya menteri, nanti menteri-menteri nggak perlu cium tangan sama presiden. Menteri punya sekjen, punya dirjen, cium tangan menteri. Sekjen punya anak buah eselon 2, cium tangan. Ya, terus ada yang nggak cium tangan, yang dimaksud adalah takdimnya, sungkemnya. Nah, ibu bisa kembali ya, bagaimana tradisi pesantren, anak-anak santri yang takzim hormat kepada orang tua diajarkan di pondok pesantren. Bagaimana kalau kiainya lewat? Saya jadi YouTube. Bagaimana dia cium tangannya nggak songong. Anak-anak sekarang beda lagi bu. Eko, cium tangannya begini aja. Eko, udah assalamualaikum aja tuh mahal banget ya ngomong assalamualaikum. Kok begini? Ya ajarin ya bu. Cium tangan tunak ke hidung. Ya ibu ngajarin juga. Kalau ibu cium tangan kepada suami, ya ajarkan yang baik di depan anak-anak. Al-ummu madrasatul ula. Al-ummu bermula si ibu perempuan itu madrasatul ula, pendidikan pertama di rumah tangga kita. Dan kita kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'iyah. Jangan biar gitu. Enggak usah saya udah sekolah SD Islam yang paling mahal, enggak cukup. Ibulah yang mempraktekkan sini. Bagaimana ketika dia di TK, enggak Ustaz, saya udah TK Islam yang paling mahal, saya udah gak ada urusan dengan Iqra 1, Iqra 2, biarin aja. Salah. Alias kalau salah ini enggak enak ya, tidak tepat. Harus ibu yang tampil. Ini nak, belajar ini nak, belajar bahasa Inggris. Nah, Inggris boleh, tapi Arab juga belajar. Nah, di surga nanti itu enggak ditanya wayu, where do you go? Enggak, yang ditanya makro buka. Bukan makro buka, bukan. Ini makro buka ini jawabnya orang-orang yang nggak bahasa Inggris. Kata mereka, gua nggak belajar bahasa Inggris, gua pakai bahasa Inggris kan. Jadi ini berat itu pakai bahasa Arab Pak. Maka di Quran itu pakai bahasa Arab. Anak lughatul Quran, lughatul Arabiyah, wa lughatul Jannah, lughah al-Arabiyah. Nanti bahasa dijelaskan juga dengan bahasa Arab. Iya caranya bahasa Arab. Oh sekarang gampang, canggih ya kan. Ibu ketik aja atau bilang aja begitu mau pakai apa, nanti ketika di Arab ada aplikasi silakan aja. Cuman salah-salah buatan orang ngerti juga. Tapi Indonesia ini gampang Pak. Nah, Indonesia yang paling pintar apa Bu? Awal. Misalnya beli korma. Indonesia 5 rial lah. Oh dia bisa bahasa Indonesia. Dia hanya segitunya doang pedagang Arab. Bisa 5 rial, 10 rial. Lebih dari itu nggak ngerti juga dia. Kenapa? Dia dari Pakistan, dari India, dari negara-negara mana yang
bermukim di negara Arab. Nah, ibu sebagai orang Indonesia, muamalahnya baik, ikhtiarnya baik, yang penting bisa pergi ke Arab, ya kan? Insya Allah dalam menjalankan umroh dan haji. Kita doain Bu, amin ya robbal. Itu kata kunci. Jadi untuk menuju kesuksesan perlu ikhtiar, sukses akhirat perlu ikhtiar. Ibu target, Ustaz, Februari ini saya mau umroh. Cakep. Tahun depan juga saya mau umroh Ustaz sama suami. Kemarin saya baru sendirian. Nah sekarang sama suami Ustaz. Tahun depan lagi saya mau ngajak anak. Tahun depan lagi mau ngajak mantu. Subhanallah. Itu namanya target-target akhir. Yang tadi sudah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat tapi jangan lupa urusan dunia. Itu dalam konteks ikhtiar. Tapi dalam konteks doa Bapak Ibu sebagai balancing apa? Keseimbangan. Jangan olah hanya mengandalkan IQ. Ustaz, gaji saya udah 20 juta tahu Ustaz. Tapi sedekah enggak Bu? Enggak. Dibayar zakatnya enggak Ustaz, saya lupa. Ini diingati. Jadi khudh min amwalim, orang yang gajinya besar ada hak orang lain 2,5% lah minimal. Enggak Ustaz, saya mau sedekahnya itu kalau nunggu bulan puasa aja. Udah, dari sekarang. Kalau umurnya sampai kosong, kalau kita panjang umur sampai bulan puasa, kok kagak? Nah, 2,5% kita satu niat biar di kanan kiri kita. Insya Allah. Ikhtiar dan doa ini ada keseimbangan sehingga manusia tidak hanya mengandalkan akalnya, IQ-nya, sarjananya, kehebatan namanya. Dia merasa bisa nyetir, biasa menguasai teknologi, enggak. Ini enggak ada peranan Allah. Gua sukses karena gua mau kuliah S3 gua mah. Nah ini nih. Ini kurang tepat Bapak Ibu. Orang yang hebat itu kalau seorang muslim dan mukmin harus tetap mengandalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allahu Rahman, Allah yang Rahman, Maha Rahim, wal Fattah yang bukain jalan, bukain pintu, war Razzaq, Allah yang ngasih rezeki. Ya Allah, saya sebenarnya enggak bisa apa-apa. Malam ini bangun tahajud, saya nggak bisa apa ya Allah. Tapi kenapa saya dibayar 50 juta? Ya Allah, Engkau baik banget ya Allah sama saya. Nah itu cakep. Jadi boleh saya mana? Saya mau mewah dulu, kalau mau pinter. Kedepankan Allah kalau ibu jalan. Ibu sukses banget, alhamdulillah. Ini mah Allah yang ada. Kok ibu baru kerja 3 tahun udah naik derajat aja udah jadi apa pimpinan misalnya. Alhamdulillah. Ada juga bim salamin apa ya? Bim salamin itu Pak kun fayakun itu Pak langsung jadi kan enggak. Ini jenenge sulap. Ilmu sulap ini orang yang Islam. Kun belajar, kun S1, kun S2, kun S3, kun kerja, kun nabung, fayakun. Kalau jadi orang hebat. Jadi kun itu proses. Karena yang kunu konana. Karena yang kunu perintah amalnya kun. Suruh kun mujtahidan, yang rajin, yang disiplin, taat, loyalitas, jujur, orang gelem neko-neko, setia matasan, dedikasi yang tinggi. Nah, payakunnya jadi pimpinan. Alhamdulillah. Itu Bu yang terpenting terakhir. Ini sama-sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini rumus nih Bu. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau ada hamba Allah siapapun dia, mau presiden, mau menteri, mau rakyat, dia mau pedagang langsung, mau apa tukang ojek sekalipun, anni fa inni qarib, Allah dekat. Bu, nggak percaya Allah dekat, ibu rasakan bangun malam sendirian.
Ada juga yang testernya itu dia pengen ke kuburan sendiri. Nah, cakep itu kok. Untuk ngetes saja Allah itu dekat, enggak ada. Itu karena konsepnya kan nu'minu billah, kita beriman pada Allah, mau khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mau ada yang jelek, lagi diuji, lagi apa saja kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu butuh Allah, ibu nangislah. Ustaz, saya semalam sholat tahajud hanya 2 Ustaz, tapi saya nangis-nangisnya apa Pak? Lebih bagus nangis, kita tobat, diri kita siapa saat ini dimulai dari sekarang, kapan lagi? Enggak Ustaz, saya tobat kalau udah 70 tahun, kalau udah pensiun aja dari bank. Ustaz, salah. Tobat dari sekarang Ibu, masih banyak waktu memperbaiki diri. Saya punya salah 20 tahun yang lalu Ustaz, sholat SMA saya bilang tentang waktu kuliah itu saya sering nggak sholat. Nah sekarang ini perbaikannya dengan sholat yang rajin, menjaga ibadah, insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Bu, maksud hati memeluk gunung dan apa daya tak sampai, dan sebenarnya saya ingin panjang-panjang karena dibatasi waktu. Nanti insya Allah berjumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Oh, ada yang tanya jawab, silakan. Mau tanya tentang umroh, haji, apa boleh bebas, sedikit. Umroh yang gratis ada, berangkat dulu ke bandara, ya kan? Kalau boleh terbang, kalau nggak boleh ya jangan. Yang gratis dari Pak Direktur Bank BNI itu gratis, untuk Ustaz masih gratis. Berkah ya Pak ya. Ibu ada yang mau ditanya, insya Allah ya Bu, kasihan semua kita juga sama. Saya yakin Bapak Ibu belum makan siang. Kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Nanti kita lanjut di kemudian doa ya. Alhamdulillah ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Jadikan kami semua ini hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Di setiap ujian kehidupan kami pasti kami jumpai. Semua profesi menjumpai masalah ya Allah. Berikanlah solusi terhadap masalah yang kami hadapi sehari-hari, baik di rumah tangga kami, di lingkungan kami, di tempat pekerjaan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Engkau semua yang menggenggam urusan ini ya Allah. Tugas kami manusia hanya menjalankan syariat ya Allah, hanya berikhtiar sekuat tenaga kami ya Allah. Tapi bimbinglah kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami ya Allah. Ya Ghafar, terimalah taubat kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam sehat walafiat ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam taat beribadah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Bimbing anak kami ya Allah dari segala ancaman, hambatan, tantangan era globalisasi ya Allah. Biar anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik